Halo Binosian semua, hari ini kita bakal membahas mengenai bab 10 bagian emosi kolektif. Learning outcome untuk materi hari ini yaitu mengenai sentimen-sentimen sosial dan juga kolektif. Ketika orang-orang Eropa mulai menjelajahi dunia pada akhir abad ke-15, mereka membawa pulang beragam tumbuhan dan juga hewan. Setiap benua memiliki keajaiban sendiri-sendiri, seperti keanekaragaman di alam sungguh luas melampaui imajinasi. Para pengelana Eropa ke setiap benua mengamati orang-orang berkumpul untuk menari-nari liar mengelilingi api, sesuai dengan irama genderang, seringkali sampai kelelahan. Tubuh-tubuh yang meliuk-meliuk berirama dan pantomim yang terkadang bernuansa seksual bagi sejumlah orang Eropa dianggap merendahkan derajat, mengerikan, dan teramat biadab. Orang-orang Eropa tidak siap untuk memahami apa yang mereka lihat, seperti yang diajukan oleh Ehrenst. Tarian kolektif dan ekstatik adalah bioteknologi yang nyaris universal untuk menyatukan kelompok. Tarian semacam itu umum di Yunani kuno. Coba pikirkan Dionysos dan kultusnya. Dan dalam agama Kristen awal, yang menurut Ehrenst merupakan agama bertarian, sampai tarian di gereja dilarang pada zaman pertengahan. Namun, bila tarian ekstatik sangat bermanfaat dan tersebar sedemikian luas, mengapa orang-orang Eropa berhenti melakukannya? Penjelasan histori Ehrenst terlalu bernuansa untuk dirangkum di sini. Namun, bagian terakhir ceritanya adalah bangkitnya individualisme dan gagasan-gagasan yang lebih tajam tentang diri di Eropa. Ehrenst terkejut mendapati betapa sedikitnya bantuan yang dia bisa dapatkan dari psikologi dalam pencariannya untuk memahami kebahagiaan kolektif. Di antara segelintir cendekiawan bermanfaat yang Ehrenst temukan dalam pencariannya adalah Durkheim. Durkheim bersikeras bahwa ada fakta-fakta sosial yang tidak bisa direduksi. Fakta-fakta itu sama nyata dan berharga untuk dipelajari oleh sosiologi, sebagaimana manusia dan kondisi mental mereka yang dipelajari oleh psikologi. Durkheim kerap mengkritik rekan-rekan sejamannya, misalnya Freud yang mencoba menjelaskan mengenai moralitas dan agama menggunakan psikologi individu dan hubungan-hubungan berpasangan antar individu. Tuhan hanyalah sosok ayah, kata Freud. Durkheim menyimpulkan bahwa manusia memiliki dua perangkat sentimen sosial berbeda, satu untuk masing-masing aras. Perangkat sentimen yang pertama mengikat tiap-tiap individu kepada sosok rekan-rekan warganya. Ini terwujud dalam komunitas, dalam hubungan kehidupan sehari-hari. Perangkat ini mencangkup sentimen-sentimen menghargai, menghormati, mengasihi, dan takut yang kita mungkin rasakan kepada satu sama lain. Namun, Durkheim memperhatikan bahwa orang-orang juga memiliki kemampuan untuk merasakan seperangkat emosi lain. Yang kedua adalah yang mengikat kepada entitas sosial secara keseluruhan. Sentimen-sentimen ini mewujud terutama dalam hubungan-hubungan masyarakat dengan masyarakat-masyarakat lain dan bisa disebut sebagai antarsosial. Durkheim menyebutkan seleksi multitingkat mengajukan bahwa seperangkat baru sentimen sosial hadir untuk membantu kelompok-kelompok yang merupakan hal-hal nyata dengan hubungan-hubungan antarsosial. Yang paling penting di sentimen-sentimen tingkat lebih tinggi ala Durkheim adalah kegairahan kolektif yang menjabarkan gairah dan ekstasi yang bisa dihasilkan ritual-ritual kelompok. Durkheim percaya bahwa emosi-emosi kolektif itu menarik manusia secara penuh, namun sementara ke dalam lebih tinggi di antara dua rana-rana yang keramat, di mana diri menghilang dan kepentingan kolektif mendominasi. Durkheim percaya bahwa pergerakan-pergerakan kita bolak-balik di antara kedua rana itu memunculkan gagasan-gagasan kita mengenai dewa-dewi, roh, surga, dan gagasan tentang tatanan moral. Selanjutnya kita bakal membahas mengenai sedemikian banyak cara untuk menggeser saklar.
Kegairahan kolektif sepertinya bagus, tapi sayang sekali bahwa kita butuh 23 teman dan api unggun untuk meraihnya. Salah satu fakta paling menggoda tentang saklar kawanan adalah banyak cara untuk menyalakannya. Berikut ini adalah 3 contoh menggeser saklar yang mungkin pernah kalian alami sendiri. 1. Ketakjuban akan alam. Pada tahun 1830-an, Ralph Waldo Emerson menyampaikan serangkaian kuliah mengenai alam yang menjadi landasan transendentalisme Amerika, gerakan yang menolak hiperintelektualisme analitis di universitas-universitas teratas Amerika. Emerson berargumen bahwa kebenaran-kebenaran terdalam haruslah diketahui melalui intuisi bukan nalar, dan bahwa pengalaman kekaguman akan alam tergolong cara terbaik untuk memicu intuisi itu. Lalu Darwin mencatat pengalaman serupa dalam autobiografinya. Dalam buku harian, penulis menulis bahwa selagi berdiri di tengah-tengah kemegahan hutan di Brasil, tidak mungkin menggambarkan secara memadai mengenai perasaan yang lebih tinggi berupa ketakjuban, kekaguman, dan kepasrahan yang mengisi dan mengangkat benak. Di alam, Emerson dan Darwin masing-masing menemukan suatu portal antara ranah panah dan ranah keramat. Kalaupun saklar kawanan aslinya merupakan adaptasi dari terkait kelompok, saklar itu bisa digeser sewaktu kita sendirian oleh perasaan ketakjuban akan alam, seperti yang telah diketahui oleh para mistikus dan petapa selama beribu-ribu tahun. Kedua, ada Durkheim Morgan yang berisi, ketika Cortex merebut Meksiko pada tahun 1519, dia mendapati bahwa orang-orang Aztec mempraktekkan agama yang memanfaatkan jamur berkandung halusinogen bernama psilocybin. Para misionaris Kristen awal menyadari kemiripan memakan jamur itu dengan Ekaristis Kristen. Namun, praktek Aztec bukan sekedar ritual simbolik. Lalu, kebanyakan masyarakat tradisional memiliki sejenis ritual untuk mengubah anak laki-laki menjadi laki-laki dewasa dan anak perempuan menjadi perempuan yang dewasa. Biasanya ritual itu jauh lebih menyiksa daripada bar mitzvah. Ritual tersebut seringkali melibatkan rasa takut, nyeri, simbiolisme kematian dan kelahiran kembali, dan pewahyuan pengetahuan oleh dewa-dewa atau tetua. Dan ketika orang-orang barat mengonsumsi obat-obatan itu tanpa segala upacara dan ritual, mereka biasanya tidak berkomitmen kepada kelompok-kelompok apa. Namun mereka seringkali mendapatkan pengalaman yang sulit dibedakan dari pengalaman puncak yang dijabarkan oleh ahli psikologi humanistik Abraham Maslow. Yang ketiga ada rave, yaitu musik rock selalu dikait-kaitkan dengan perilaku liar dan seksualitas. Para orang tua di Amerika pada tahun 1950-an kerap merasakan kengerian yang sama dengan orang-orang Eropa pada abad ke-17 yang menghadapi tarian ekstatik orang-orang biadab. Namun pada tahun 1980-an, muda-mudi Britania mencampur baurkan teknologi-teknologi baru untuk menciptakan sejenis tarian yang menggantikan individualisme dan seksualitas rock dengan perasaan yang lebih komunal. Kemajuan teknologi laser memungkinkan kita membawa efek visual spektakuler ke pesta apa saja. Sementara, kemajuan farmakologi menjadikan serangkaian obat-obatan baru yang tersedia bagi kalangan orang yang menari, terutama MDMA, varian amfetamin yang memberi orang energi yang bertahan lama, disertai oleh perasaan cinta dan keterbukaan yang meninggi. Ada penjabaran pengalaman rave dalam autobiografi Tony Hsieh, Delivering Happiness. Hsieh ialah CEO toko encer daring Japos.com. Dia menjadi kaya raya pada usia 24 tahun sesudah menjual perusahaan teknologi yang dirintisnya ke Microsoft.
Cukup sekian materi yang saya sampaikan dan sekarang saya akan memberikan kalian kuis sebanyak 2 soal. Setiap soalnya ini saya akan memberikan waktu selama 20 detik untuk bisa dijawab secara individu setelah saya membacakan pertanyaan-pertanyaan berikut. Soal 1. Pada tahun berapa orang tua di Amerika merasakan kengerian yang sama dengan orang Eropa? A. Tahun 1980, B. Tahun 1950, C. Tahun 1945, D. Tahun 1970. Karena waktunya udah habis dan jawabannya adalah B. Tahun 1950. Soal kedua, Darkim kerap mengkritik rekan sejamannya. Salah satunya adalah A. Freud, B. Ehret, C. Darwin. Karena waktunya udah habis dan jawabannya adalah A. Freud. Cukup sekian materi dan kuis yang saya berikan. Semoga dapat bermanfaat dengan baik dan dapat dibuat pembelajaran di rumah. Mohon maaf jika ada salah-salah kata saat penyampaian. Terima kasih.